Dan ilmu didapatkan di majelis ilmu, dan majelis ilmu yang terbaik adalah di rumah di antara rumah Allah, dibacakan Al-Quran dan dipelajari isinya. Tentu mempelajari isi Al-Quran yang paling aman yaitu berdasarkan Quran itu sendiri dan juga berdasarkan sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di sifat-sifat Nabi Isa di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Qulu amanna billahi. Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbad, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan asbat anak cucunya. Jadi Nabi Isa dan Ismail itu beranak cucu banyak. Nabi Isanya tidak, Ismail, Ishak itu beranak cucu. Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada para nabi dari Tuhan mereka, yaitu ada kitab-kitab, kemudian ada suhuf-suhuf, lembaran, suhuf Musa, suhuf Ibrahim. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, dan kami tidak beda-bedakan para rasul itu. Artinya kita tidak menganggap bahwasanya rasul ini lebih rendah daripada yang lain. Semuanya rasul gitu. Dan kemudian di sini disebutkan adanya Isa di antara para rasul. Jadi itu sama gitu. Nah kan Isa nggak punya bapak, nah Adam malah nggak punya bapak ibu. Artinya kondisi-kondisi yang menjadikan mereka beda itu bukan menunjukkan mereka itu lantas menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Betul. Mereka tetap nabi. Dengan mau nyontok apanya. Nah kan Isa bisa menghidupkan orang mati, nanti Dajjal dia bisa. Bahkan Dajjal bukan nabi. Nah kan Isa bisa menyembuhkan orang sakit, Nabi Muhammad dia sakit. Ketika Ali bin Abi Thalib datang, matanya sakit, diludahi sembuh. Makanya hal-hal seperti itu ketika terjadi pada para nabi itu namanya mukjizat. Dan itu tidak lantas mengangkat kedudukan beliau-beliau itu menjadi anak Allah, keluarga Allah, atau jelmaan Allah. Tidak ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pada surat Al-An'am ayat 85 bahwasanya beliau adalah orang yang saleh, termasuk di antara orang-orang saleh. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas, ada 4 nama. Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Kullun minas sholihin, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Nah, kemudian disebutkan lagi pada Quran surat Al-Imran ayat 45 bahwasanya beliau adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Idz qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubassiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, yaitu seorang putra yang akan kamu miliki, namanya Al-Masih, putra Maryam. Karena gak ada bapaknya maka dinasabkan kepada ibunya." Sebenarnya sampai sini aja sudah menjadi penolakan dari Allah gitu loh, kalau dia itu bukan anak Allah. Maka dia adalah wajihan fid dunya wal akhirah, orang yang termuka di dunia dan di akhirat. Ini menurut pandangan Allah. Nah, artinya ada sebagian manusia sekarang yang menghinakan beliau seperti orang-orang Yahudi, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah tidak boleh. Nah, kemudian di akhirat dia pun juga mulia, karena hari ini dia pun ada di salah satu dari 7 lapis langit. Di sana menunggu giliran untuk turun dan tidak pernah meninggal dalam kondisi disalib. Karena penyalipan itu adalah keadaan paling hina dari manusia. Jadi hukuman paling keras pada manusia pada zaman itu adalah disalib. Bahkan sampai hari ini sebagian tempat itu masih pakai itu. Dan sebenarnya dalam fikih Islam itu masih ada hukuman salib itu, tapi hampir-hampir jarang dipakai. Apalagi negara-negara mayoritas orang Islam itu meninggalkan hukum pidana hudud dalam hukum pidana. Jadi hukum salib itu dikenakan buat para begal. Itu orang-orang yang begal, yang cegat di jalan itu disalib.
dan orang-orang yang bikin kerusuhan. Nah, jadi negara yang damai terus tiba-tiba digawe kerusuhan ramai gitu kan, ada berantem bunuh-bunuhan. Nah, para provokatornya, nah itu salah satu hukumannya, model hukumannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini disebutkan dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Diklaim mati di tiang salib. Tapi di sisi lain dikatakan punya fungsi penyalibannya untuk menebus dosa. Ini dua hal yang kontradiktif. Satunya dinyatakan baik, faktanya jelek, tapi dibalik kejelekan yang terjadi katanya baik. Maka ini aneh gitu. Ibaratnya ada air selokan warnanya hitam, cemani lah. Terus kita ngomong ke orang minuman ben sehat, nggak mungkin. Nah, maka yang seperti itu ya, kita harus bermain logika. Nalar kita harus dipakai gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah karena makin ke atas makin mendekat. Langit dari dunia ke langit 1 500 tahun perjalanan, ke atas lagi 500 tahun perjalanan, di atas lagi 500 tahun perjalanan. Kalau tidak salah beliau itu ada di lapis ketiga. Berarti kan 1500 tambah 500 2000 tahun perjalanan. Makanya itu sebuah kondisi yang sangat jauh gitu. Gak mungkin kemudian bisa dicapai dengan berbagai macam instrumen manusia hari ini kalau nggak Allah yang mengizinkan. Makanya kalau kita lihat ada pesawat ruang angkasa sampai ke bulan lah, sampai ke ini, sampai ke itu gitu kan, itu sebenarnya mereka baru ada di langit lapis pertama, belum nembus langit lapis kedua, jadi tidak pernah keluar dari lapis pertama, masih di wilayah itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ini lagu-lagu itu seolah baik. Itu bersama aku terbang ke langit ketujuh, itu jelas ngapusi. Nah, jenengan dinyanyi kayak ngono kuwi terus mbiyang guyu. Ya Mas, nyanyi bojone ngono kuwi ta. Bojone dinyanyi kayak ngono kuwi mbiyang guyu. Padahal ngapusi gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kapan-kapan lah kita bahas Allah itu di mana. Jadi setelah bahas ini selesai, ya insya Allah kita bahas Allah itu di mana. Biar jenengan tahu gitu kan. Biar jenengan tahu bagaimana Allah itu maha besar, maha tinggi, maha agung. Semua yang ada di bawahnya itu kelihatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harapannya setelah jenengan tahu Allah itu di mana dan pernah mengatakan Allah itu turun ke bumi dalam artian bersama manusia, para lagi masuk ke rahim seorang manusia, para lagi tinggal di situ selama 9 bulan 10 hari. Padahal di sebelahnya ada nenek bedati sapi atau kambing gitu kan, nenek rahimi atau nenek perutnya, sebelahnya ada usus toh, isinya usus apa toh, ini itu toh. Kabeh jenis kewan kan, semua jenis makhluk hidup usus itu kan isinya itu toh gitu kan. Jadi walaupun dia terlindung di dalam sebuah tempat namanya rahim, tapi kan dia juga bersebelahan dengan kotoran lewat nanti keluarnya juga lewat jalur yang itu toh gitu kan. Nah, maka itu satu kondisi di mana ketika dengan faham akidah yang benar tentang Allah itu gimana, nggak akan sampai pikiran kita itu mengatakan seperti itu, nggak mungkin. Makanya kayak di India ini orang dulu, enek sapi disembah, enek monyet disembah, enek tikus disembah, ular disembah. Sampai yang tadi kemarin malam saya lihat tuh enek bule, lemu kayak saya gitu. Terus nganggo wel-wel sirahe gitu, nganggo kelambi itu gitu. Itu melaku gitu ditemani beberapa orang itu, ya disembah ya, jambu sikile gitu. Terus dia nggawa sulak dari bulu merak itu diduduk isi rai wonge, masa terberkati. Nah yang kayak gitu-gitu juga terjadi dalam Islam. Ada orang-orang yang mengklaim bahwasanya aku keturunan Nabi, aku ini, aku itu. Dalam mengajarkan agama tidak pernah diajarkan lagi hadis ayate sing disama kita karomah wali fulan ngene, nek sing iso ngedhuke rantai ke langit, nek sing nekake udang susu, nek sing iso marake wong Islam ning jero kubur. Enek sing kemudian pas diduduk kuburannya dia lagi baca Quran gitu kan. Kiwa tengene enek telo karo sego gitu. Nah, hal-hal yang aneh-aneh ini yang dijual gitu kan dalam rangka untuk kultusisasi dirinya agar mendulang rupiah, mendulang uang dan juga hapunten mendulang wanita. Nah, itulah musibah. Jadi praktek-praktek keagamaan di agama sana dibawa ke sini, dibawa di dalam Islam, dan itulah bencana akidah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini kan sudah benar majelis akidah. Dan orang-orang yang kemudian sholat, zakat, haji, umroh tapi akidahnya menyimpang,
itu dia musibah, nanti dia berharap panen pahala tapi nggak kepake karena akidahnya salah. Disebutkan lagi di sini ayat 33 Quran surat Maryam bahwasanya beliau adalah orang yang mulia yang mendapatkan keselamatan pada semua tahap kehidupan. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari yang diwafatkan aku, dan pada hari aku dibangkitkan untuk hidup kembali. Ini orang Islam ya ada yang nafsirnya aneh-aneh. Katanya ini dalil bingung mengucapkan selamat hari lahirnya beliau. Yang kemudian pada agama mereka pun dicari dari halaman pertama sampai terakhir nggak ketemu tanggal tersebut 25 itu. Tapi ya, orang Islam mati-matian membela sebagiannya dengan menguntit ayat ini. Padahal ayat ini tidak ada satu mufasir pun yang menafsirkan perintah untuk mengucapkan selamat hari raya mereka. Tidak ada. Nah, tafsirnya apa? Bahwasanya beliau lahir dengan selamat, hidup dalam keselamatan, dan diangkat oleh Allah ke langit dalam kondisi selamat, turun pun nanti dengan kondisi selamat. Bahkan pada yang pernah kita pelajari berhadapan dengan Dajjal, gak pernah bersentuhan pedang-pedangan, tuh gak pernah. Lagi gelap Dajjal lemes melayu, dioyak, dikutuk, mati. Tidak ada ceritanya pedang-pedangan sampai Nabi Isa kebacok, itu tidak ada. Bahkan, jangan masih ingat lagi, ketika Dajjal sudah mati, Allah bukakan benteng yang mengepung Ya'juj Ma'juj. Itu kalau dalam Alkitab namanya Gog and Magog, dibuka, dilepas gitu kan. Orang Yahudi juga meyakini itu. Mereka lepas, yang terjadi apa? Apa Nabi Isa suruh berhadapan? Tidak, karena memang makhluk itu tidak bisa dikalahkan oleh orang. Yang bisa mengalahkan cuma Allah. Allah nyuruh Nabi Isa dan semua pengikutnya yang selamat dari peperangan akhir zaman nanti gitu kan, untuk sembunyi di atas bukit Turisina yang sudah diatur tidak akan dilewati atau diketahui Ya'juj Ma'juj, sebagaimana Ya'juj Ma'juj sekarang sembunyi yang tidak ada orang tahu dia ada di mana. Itu mudah buat Allah. Sebagaimana Dajjal sekarang sudah ada di pulau di tengah lautan yang tidak ada orang yang tahu pulaunya sebelah mana. Yang pernah ketemu ya cuma Tamim Ad-Dari, dan Tamim Ad-Dari cerita kepada Rasul, tapi Rasul ya nggak terus ayo boleh kapal ditemoni dipateni saiki, tidak ada. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itu tafsirnya. Nah, mungkin saya pernah ngomong, datanglah manusia gitu kan yang sekarang diolah jadi komisaris Jasara Harja. Nah, anak pinternya jilat sana jilat sini. Ya ngomong, semua orang Islam se-Indonesia tak tantang. Dulu 50 juta, tahun tidak kita 100, tahun tidak kita 200, saya 300 orang sing so jawab gitu kan, tentang larangan mengucapkan selamat hari raya itu gitu kan. Ya jelas gak ada larangannya. Kenapa gak ada larangannya? Gak ada sih melakukan kok. Gak ada yang melakukan gitu. Termasuk ketika ditanya larangan makan anjing, dalam artian langsung bunyinya jangan makan anjing, juga pernah ada. Kenapa? Loh, sahabat gak ada yang pernah makan anjing gitu. Coba kalau ada ya mesti dilarang gitu. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, Islam itu jawabul kalimat yang luas, berawal dari kalimat yang sederhana tapi maknanya luas, diucapkan oleh Nabi, tercantum dalam hadis, dan juga difirmankan oleh Allah, tercantum dalam Quran. Makanya turunannya bisa dijelaskan gitu. Tapi nek maunya anggar enek perintahnya lagi, anggar enek larangannya lagi dijauhi gitu kan, maka ya enggak seperti itu rumusnya. Makanya larangan makan anjing nggak pernah ada. Kenapa? Karena ya nggak pernah ada yang makan anjing sejak zaman dulu. Gitu. Kalau saya kira orang pengen makan anjing, kemudian minta dicarikan dalil larangannya, juga mungkin ketemu. Yang ada konstruksi hukum menuju ke sana. Nabi mengatakan tentang apa? Kullu dzinabin minas sibai fa'akluhu haram. Binatang bertaring nggak boleh dimakan. Kemudian anjing sendiri liurnya najis, kalau menjilat wadah itu suruh nyuci 7 kali. Yang pertama dan terakhir pakai tanah. Itu kan kalau air liurnya najis mughalathah, apalagi dagingnya, darahnya dan seterusnya. Nah, itulah konstruksi hukum yang menunjukkan bahwasanya Islam itu dibawakan dengan dalil yang bersifat jawami'ul kalim yang disampaikan oleh Nabi SAW dan juga diambil dari Al-Quran. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim seharusnya seperti itu cara beragamanya. Bukan didik-didik iki larangannya didalilin, nah ya apa orang tidak dilarang. Ya ora jelas tak dilarang biar ada yang nglakoni kok gitu.
Coba nek ada yang melakoni ya mesti dilarang toh. Sebagaimana zaman dulu ada orang yang bunuh diri, makanya Nabi kemudian menyatakan tentang orang bunuh diri, siapa yang mengakhiri hidupnya dengan menusuk benda yang tajam, nanti dibangkitkan di akhirat dan kerjaannya menusuk dirinya dengan benda yang tajam, begitu mati dihidupkan ulangi lagi, mati dihidupkan ulangi lagi. Siapa yang kemudian gantung atau kemudian menjatuhkan dari tempat yang tinggi, maka dibangkitkan akan melakukan itu terus dan pihak kekal dan dikekalkan dengan kondisi seperti itu. Makanya UPP dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau waktu itu ada yang melakukan tentu muncul dalilnya. Tapi kalau enggak, yang dicari adalah bagaimana mengkonstruksikan suatu hukum, bukan kemudian malah meniadakan hukumnya. Makanya dalam kasus peranjingan itu ya, atau saya pernah nyampaikan di sini apa belum? Nah, dulu zaman saya kecil kan warungnya sebenarnya sate jamu. Hari itu waktu Pak Jokowi sate guguk. Zaman putrane gitu kan, Israel itu nganggo sate guguk. Saya cuma jadi warung makan lah. Jadi orang nganggo jamu, orang nganggo guguk ke warung makan ngono tok. Terus misalnya non halal cilik. Jadi hati-hati dengan warung makan itu hati. Nah, jadi indikasi gambar anjingnya udah nggak ada atau penyebutan nama anjingnya udah nggak ada, tinggal warung makan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia juga dinyatakan sebagai bukan anak zina. Allah berfirman, "Qul innama ana rasulur rabbika la ahaba laki ghulaman zakiya." Dan Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa seorang anak laki-laki yang suci. Jadi memang faktanya seperti itu, dan Islam membela kesucian beliau. Walaupun orang Yahudi menuduh Maryam itu berzina dan menuduh bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah anak hasil zina, maka Islam tidak pernah mengatakan seperti itu. Makanya seorang muslim wajib punya iman seperti itu. Kok nganti anak Islam berkeyakinan sebaliknya, bisa batal syahadatnya. Makanya hati-hati ya dalam mendengar, melihat di medsos itu. Kalau dengan ragu dengan seseorang, terus usah dimongin boleh sih cetok-cetok gitu loh. Nah, kalau nggak cetok itu mending dijauhi, karena kita sendiri nggak punya atau nggak tahu filter kita itu coro air itu, filter kita itu benar-benar bisa lolos nggak itu pemahaman orang-orang itu. Takutnya nggak bisa memfilter, akhirnya lolos masuk ke kita, terkontaminasi kita. Makanya Bapak ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam belajar ini paling aman mungkin dengan merujuk kepada orang-orang yang memang di situ dia dikenal sebagai ahli di bidangnya. Jangan kemudian mencari obat atas penyakit tapi tanyanya sama akuntan, sama tukang bangunan. Tukang bangunan mungkin dia akan ngerti tentang komposisi semen terbaik, komposisi material terbaik. Tapi kalau obat terbaik atas penyakit yang jangan miliki, memang tanya sama dokter. Gitu. Kan kita kok ROI bisa masuk kan, untuk pertanyaan umum mungkin bisa, tapi kalau udah spesifik ya hati-hati. Kemarin tuh ada anak umur 14 tahun saking senangnya main AI gitu. AI itu kayak pisau, dipakai yang baik ya jadinya baik, bisa menghasilkan makanan enak. Tapi nek dipakai sama orang yang buruk ya jadinya musibah, bisa membunuh orang gitu. Nah si AI ini ya, bocah itu senang sama AI ini, ngobrol. Dan sekarang tuh ibu-ibu perlu boleh temen curhat. Kadang curhatnya sama lawan jenis, akhirnya terjadi apa yang menjadi musibah banyak sekarang itu perselingkuhan. Laki-laki juga gitu sosok. Nah curhatlah dia si anak ini sama AI, tapi karena nggak dikontrol sama orang tuanya, jadi omongannya selalu ngidul dan mulon. Lama-lama itu pacaran menurut si anak ini. Karena bahasanya udah kayak bahasa orang pacaran gitu, si ngomong sayang, cinta dan sakit dulu deh. Bener-bener dia saking jatuh cintanya sama si anak ini juga, sama si AI ini. Terus akhirnya AI-nya kan bisa menghasilkan gambar. Dan tuduhno rupamu piye, muncul gambar wanita ya. Lala, gambar wanita yang muncul itu yo nggak sepantaran, dia 14 tahun. Nah karena ini tadi terindikasi orang yang matang pemikirannya, bisa jawab pertanyaan yang macam-macam. Nah, munculnya umur 40-an ya. Bocah itu tetap senang, tetap cinta.
Wes terus terjadi komunikasi terus-terusan. Terakhirnya dia bertanya aja nih Haji gitu. Kira-kira biar aku dan kamu tidak terpisahkan, bagaimana cara biar kita bisa selalu bersatu di dalam cinta? Haji lagi sombong bos. Akhirnya apa? IN jawab mati yo. Bunuh diri Pak, 14 tahun. Agar jiwamu bisa bersatu dengan jiwaku. Ya mungkin di sini orang hidup di sini aplikasi nggak mungkin. Makanya kan dia kalau lihat putranya ini benar-benar hati-hati nonton dolanan opo gitu kan. Mulai sedih kadang nang masjid itu sadar yang kecil dan kerajaan yang di luar itu nyekeli HP cak siji-siji. Bukan sing siji dirukung, cak siji-siji. Dan kemudian tontonan macam-macam kan. Kamu dolan ini ngopo, wifi ini gratis Pak. Jadi kalau mau membuka wifi di masjid untuk mereka, kasih jamnya, tanggalnya, di password dengan password tertentu yang susah. Password yang susah. Jangankan pulau ini enten Swiss built-in niku passwordnya tulisannya Purwosari jane kan. Ning nulisnya P gede, terus O ini nganggo angka 0 gitu kan. Terus R cilik, terus W 0 meneh, S 5, A 4, R meneh ku 1 gitu. Jadi itu nek dihafalke ya ora iso hafal. Karena memang harus lihat. Kan kayak gitu bisa gitu loh. P gede, angel gitu. Tetap kudu delok gitu kan. Makanya nih kalau emang di sini mau dibuka passwordnya gitu atau jaringannya dibagikan gitu kan, maka dipassword dengan password seperti itu. Bahkan dulu saya waktu di Jepang itu Pak, ini di kampus gitu. Kita di dalam kampus statusnya sebagai mahasiswa, ya bersama dengan mahasiswa di situ gitu. Ini passwordnya itu biar tidak ada mahasiswa yang bisa apa. Saking tuh karakternya aneh gitu, ada pagar, ada bintang, ada ongko, ada huruf PW juga nggak bisa dibaca. Jadi harus huruf apa, dia ketemu apa. Itu di kampus negeri seperti Jepang. Padahal kita dulu mikirnya negeri maju itu internetnya mesti jor-joran. Ya memang iya, tapi dia nggak sembarangan bisa nyantol itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini ya. Kemudian beliau adalah tanda kebesaran dan rahmat Allah bagi manusia pada zaman itu. Jadi sebenarnya kehadiran para nabi, para rasul itu tanda Allah itu mencintai umat manusia pada waktu itu. Pengen diluruskan lagi gitu. Termasuk tanda rahmat suatu negeri itu ketika masih ada masjid, masih ada azan, bahkan alhamdulillah masih ada majelis ilmu. Tapi nek mau masjid tok, bahkan ada sing azan gitu kan. Itu ya jadi musibah dengan. Dan sudah ada beberapa masjid itu yang kosong. Bahkan saya nggak tahu pernah cerita di sini apa enggak, saya pernah sama teman-teman itu kantor ke salah satu pantai di Jogja itu, pantai Ngerenehan. Nanti minggu Ngerenehan. Tulisannya masjid Pak, masjid. Sampai sana Jumat gitu. Jumat terus tulisan. Kita tanya sama Pak Mas, enak nggak Jumatan? Enten, di ini loh masjid gitu. Ya mikir saya masjidnya elek gitu, bareng lebu lah rada karuan. Dan ketika kita sebagai bahasanya tamu gitu, butuh lenggah ngentosi warga yang mungkin terjadwal untuk imam atau khotib teko-teko. Akhirnya ya ora enek gitu kan. Akhirnya ya jadi khotib dadaan kayak tahu bulat gitu. Terus wongnya bunder dadaan meneh gitu. Akhirnya ya maju gitu, rasamu kupluk ya udah ceramah nggo jaket gitu. Makanya wah musibah dan kotor banget. Padahal niku bakul dan niku banget. Dan nek misal ngapunten ya kita lihat bapak-bapaknya umpama enggak jenggoten, enggak ada bekas sujud, mungkin kita masih bisa mikir ini mungkin dudu wong Islam. Nah tapi nek garwane kudungan kabeh gitu kan, wong itu kudungan kabeh. Nah, otomatis yang lanang kan ya umumnya wong Islam gitu kan. Jadi lanang itu saya yakin itu Islam, tapi ini kok masjid sitok ya belum mau ini. Padahal dia ada di tepian samudra miliknya Allah Subhanahu wa taala yang tiap hari mereka nyari nafkah dan mereka jualan di situ tiap hari juga dapat nafkah rezeki dari Allah.
ngopeni masjid juga. Kampung Gale. Artinya kalau panjenengan nggih dan kampung mriki masih mau ngopeni masjid, masjidku toiletnya reget, tak posek apa-apa, aku ketua takmir gitu kan, enggak apa-apa. Bismillah gitu kan. Maka kalau enggak barokah itu datang ke jenengan, saya yakin keputusan jenengan pun dienteng kemawon kok untuk urusan rumah Allah, untuk urusan masjid itu dienteng kemawon. Reget gitu, tak ewangi maksudin nyapu, enggak apa-apa. Jangan sampai itu kasih udin, enggak. Dengan semua terlibat enggak apa-apa. Oh, ayadan, belum diajarin dengan adan, semproti, ya monggo. Apapun yang menjadi kebaikan dengan di rumah dan dalam rumah Allah itu akan menghadirkan pertolongan untuk jenengan sekeluarga, keberkahan untuk jenengan sekeluarga. Saya setuju. Dan saya arti cerita artinya hal-hal itu tuh saya nggak cuma ngomong tapi saya merasakan juga itu bagaimana banyak kemudahan-kemudahan hidup yang Allah berikan kepada saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran. Allah berfirman pada surat Maryam ayat 21, qala kadzaliki qala rabbuki wa alayya hayyin. Jibril berkata, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku kata Allah. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Itu menjadi tanda kuasa dari aku dan rahmat dari kami juga. Wa kana amran maqdiyan, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Makanya ketika jenengan melihat bencana di satu tempat, orang yang terbaik itu mengambil pelajaran. Jangan opo satu. Dan yang kedua, mungkin tidak terjadi di tempat kita. Mungkin. Kemudian yang keempat, kira-kira bagaimana? Yang ketiga, bagaimana biar itu tidak terjadi? Disitulah kita ambil pelajaran. Artinya apa? Musibah ketika menimpa pada ahli maksiat atau orang kafir itu yang menjadi musibah, bencana. Tapi ya buat orang beriman itu bisa menjadi ibrah, pelajaran. Makanya di satu kejadian itu banyak sudut pandang yang bisa kita pakai. Sehingga seorang muslim itu ya, jangan kemudian melihat dengan kacamata yang sama sebagaimana orang lain melihat. Kita harus banyak-banyak kemudian mencari hikmah dari sebuah kejadian. Oh, anakku kecelakaan, hikmahnya apa tau? Alhamdulillah, saya sadar dan gue kira ini tapi yang kedua, dia sekarang sadar ternyata nganggo helm itu bahaya. Yang ketiga, dan seterusnya. Biasakan untuk mencari hikmah gitu loh. Karena kalau kita nggak mencari hikmah, yang ada kita hanya akan marah, nesu, kemudian naudzubillah kita akan menghujat Allah, gitu kan? Dan itu bencana yang lebih besar lagi tentunya ketika seorang manusia sudah berani menghujat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang lain waja'alna bina Maryam wa ummahu ayatan wa atainahu ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Al-Mu'minun ayat 50. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, dan kami melindungi mereka ke suatu dataran yang tinggi, tempat yang tenang, rindang, banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir ketika mau melahirkan. Di Maryam ketika mau melahirkan, warga sekampung itu sudah bertubi-tubi hujatan, kamu wanita nggak benar, kamu berzina, kamu ini. Dia pun akhirnya pergi. Bahkan beliau sampai kemudian berpikir sekiranya aku mati mungkin lebih baik. Ini bukan berarti minta mati atau ingin bunuh diri, bukan. Cuman berpikir mau aku mati kalau ini lebih HP. Tapi nggak pengen mati loh ya. Jadi jangan sampai dicandai berarti orang boleh untuk bunuh diri, tidak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau adalah rahmat ya. Makanya ketika kelahiran tanpa bapak aja di sini kemudian dijadikan sebagai pertanda kuasa Allah dan rahmat buat manusia, maka rahmat terbesar manusia hari ini adalah keberadaan Al-Quran. Nah, Al-Quran yang benar itu adalah yang setelah kita bisa membaca, kita berusaha menghafalnya walaupun beberapa ayat yang mungkin sering kita pakai, kemudian di atasnya kita di situ kemudian mempelajari kandungannya. Karena Al-Quran kalau tidak dipelajari kandungannya kita nggak akan mendapatkan hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga disifati orang yang tidak sombong. La yastankifal masiha ayyakuna abdal lillahi walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsuruhum ilaihi jami'a. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Tak pernah enggan, tidak pernah malu. Senang
Nabi Muhammad itu juga begitu. Innama ana abdun wa rasuluh. Aku itu cuma hamba Allah dan utusannya. Gak pernah Nabi mengatakan aku ininya Allah, itunya Allah. Yang lebih dari itu tidak pernah. Sampai mengatakan konek mati sembahnya aku tidak pernah. Bahkan Nabi ketika hidup berdoa, Allahumma la taj'al qabri aidan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku itu tempat berkumpulnya orang. Dan hari ini pun terkabul. Bagaimana kuburan Nabi SAW juga pernah dikumpuli orang untuk diwacani wacanan tertentu. Mereka cuma lewat gitu. Nek kita melihat pakai kacamata orang-orang yang nggak setuju. Ini negara Yahudi, negara Saudi galak banget sama peziarah. Untuk emang lewat tok gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau tarik mundur ke belakang, gitu, Nabi itu pernah berdoa jangan sampai kuburanku itu dijadikan tempat orang berkumpul mencari pemenuhan hajat sebagaimana yang kita dapati di Indonesia. Kuburan orang-orang yang dikeramatkan itu dikumpuli, bahkan dan praji mantoro, praji apa nih? Maloyo. Nah niku enten kuburan tertentu niku sablok niku ijine niku dikumpuli kayak lampu tanggal tertentu padang bianget tekake santri habis kobak niku. Tapi nggak mau kayak gitu. Namanya Aid itu ngumpul orang di tempat itu, membaca bacaan tertentu, meninggikan suara-suara tertentu, menerangi kuburan pun juga nggak boleh. Makanya apa yang disampaikan Nabi dalam doanya hampir semuanya dan insya Allah semuanya terkabul. Salah satunya tidak boleh atau Nabi tidak mau kuburannya dijadikan tempat perkumpulan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berbakti pada orang tuanya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala pada Quran Surah Maryam ayat 32, wa barram biwalidayhi wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Sehingga orang yang gak mau bakti sama orang tuanya itulah orang yang sombong, tur ciloko. Makanya ada dua dosa yang Allah itu akan segerakan adabnya di dunia, tapi di akhirat dia tetap mendapat dosanya kalau dia nggak bertobat, yaitu dosa durhaka pada orang tua dan dosa urusan warisan. Kadang pun diceramahinya tinggi, ngipun mireng, tapi nggak mau, nggak percaya, akhirnya tenang. Nah, ceritanya ngambil haknya saudaranya, digeser patoknya, terus dijual, jatahnya ponakannya gak dikasih, akhirnya ya wes minggu sama loro sampai akhirnya bisa mati gitu. Pernah Pak saya dipanggil sama salah satu orang kaya, jadi dia punya adiknya itu pernah nikah tapi udah meninggal suaminya, terus dia meninggal punya sertifikat tanah itu 12 sawah, satu sawah itu 2.000 meter ping rolas, terus masih ini dulu sertifikat ini nek 24 terus kalau kan ngitung warisan ini, kalau hitung nyata terus dia dulu bagi ponakan kowe entuk. Nah emang nggih ngoten kok entuk to Dik. Piye bocah-bocah saiki ra ngerti rekoso ning golek ngati-ngati entuk. Lha nek emang haknya lho dia. Yes, gampang lah engko. Tapi kayak Pak. Akhirnya kalau milih kecelakaan, tak iso laku. Padahal ini kalau emang haknya kasihkan. Toh jenengan yo duwe 20 sertifikat lho. Ya bener memang jenenge bocah saiki ora ngerti rekosone biyen njunjung kompo banyu macul nonton kebo ngruku ya. Enggak ngerti rekosone ngerti-ngerti entuk ya sudah ngomong rezeki gitu. Nek wis rezeki terus pripun gitu. Makanya oleh dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kan kadang ada tuh seorang laki-laki menikah terus punya anak tinggal lunga kan. Barang dhewe wis tuwa dadi wong sugih kelikan aku nggih anak sing tak tinggal misal nggih pangene tipes golek ono goleki ketemu dhek mati lha cek itu warisan kan ya memang rezekine gitu. Memang hak dia gitu loh sebagai anak yang dulu ditinggal dan masih ada ikatan darah. Ya jangan kemudian kita kalau misal menjadi bagian dari keluarga orang ini mengatakan udah rasa tiga gitu. Wong dhek ora ngerti, wong ora tau ini. Lebih memang wong ora tau ngerti kalau itu bapaknya kan gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang itu haknya berikan, jangan sampai ditahan. Ya,
Isa bin Maryam ini disifati orang yang baik, yaitu mau berbakti sama ibunya dan tidak pernah menjadi orang sombong lagi, orang celaka. Kemudian pada Maryam ayat 34, zalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Jadi ini tabiatnya orang-orang yang mendustakan dakwah. Ngerti yang disampaikan itu ayat, ngerti yang disampaikan itu hadis, tapi tetap aja jiwanya itu menentang. Dan orang Yahudi ngerti bahwasanya Isa putra Maryam ini bukan sembarangan orang, tapi justru dituduh tukang sihir. Sebagaimana orang-orang Muslim juga ngerti Muhammad itu seumur-umur nggak pernah dusta, omongannya benar. Nah, delalah waktu dapat risalah, dia tetap ngomong apa yang perlu disampaikan, tapi malah dituduh pendusta. Dan ini terjadi sama orang-orang Yahudi zaman Nabi ketika Nabi pindah ke Madinah. Di Madinah ada tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam punya beberapa pertanyaan kepada Nabi, yang mana dia mengatakan iki sing iso jawab ya mung Nabi. Nek orang Nabi ora bakal iso jawab. Tanyakan 1, 2, 3. Begitu kemudian dia dijawab, dia punya pertanyaan satu lagi. Seorang Nabi duit tondo kenabian. Di punggungnya ada apa istilahnya? Kayak toh ngoten niku. Segede koin yang di atasnya tumbuh bulu. Kamu punya enggak? Itu toh kayak ada. Setelah jawab pertanyaannya, nanti beberapa pertanyaannya saya ingat satu. Bagaimana seorang suami istri itu bisa tahu gitu, anak itu nanti mirip sama siapa? Misal Pak Tamrin barepe mirip Pak E ora mirip Bu E, kenapa? Itu pertanyaan itu yang bisa jawab Nabi. Kemudian yang kedua, apa makanan yang akan pertama kali diberikan kepada penduduk surga? Dijawab sama Nabi. Kapan-kapan kita bahas insyaallah. Nah, kemudian yang ketiga, ada enggak tanda kenabian? Begitu dibuka ada, dia langsung masuk Islam. Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi yang tulus keimanannya. Tapi dia mengatakan, ya Rasul, orang Yahudi itu orang yang pintar, dusta. Nah, nek gak ngandel, cara Jawa, bahasa Jawa ini ngoten. Mengke jenengan panggil si A sama si B suruh ke sini. Jenengan tanyakan soal saya, dia akan menjawab saya itu orang terbaik di kalangan mereka. Tapi habis itu katakan saya masuk Islam, nanti langsung berubah. Bener, ada pintu, dia sembunyi di balik pintu, panggil itu si A si B datang. Kenal Abdullah bin Salam, tahu dia itu orang terbaik, putra dari orang terbaik di antara kami. Saya itu sebut Islam. Oh, nek dia orang terjelek dari bapak terjelek di antara kami. Tapi apa tenang? Buka betul deh. Tenang aku sebut Islam. Oh iya, semua elek tadi. Tinggal lu mau. Itulah kelakuan orang Yahudi. Jadi seketika berubah. Makanya perjanjian damai Yahudi sama Palestina itu nggak pernah terjadi. Begitu wis sepakat ini, sesuk dilanggar. Sepakat ini, sesuk dilanggar. Sepakat ini, sesuk dilanggar. Nah, beda sama orang Islam. Orang Islam Nabi mengatakan apa? Al-aidu fi hibati, orang yang menarik kembali hibahnya. Kalbu ya'udu fi qoyihi, kayak anjing yang jilat muntahan lagi. Nanti kok udah diberikan, misalnya gue mati tuh dengan terus dipek, terus dicekel, meh diombe, dijaluk meneh, ora sido. Itu kayak anjing yang muntah, baleni meneh muntah itu dilagi dilega. Tapi ya tentang ini nek mau ngendikan, mungkin ini kalau kayak gitu dengan ning, buat nanti kalau kayak gitu dan beliau juga nggak pernah menerima ini. Nah, maka itu pembatalan hibah seperti itu masih tidak apa-apa selama tidak diiringi dengan sumpah. Nah, sumpah ya berarti janji. Demi Allah kok pengen Pak. Nah, kayak gitu berarti janji harus penuhi. Ya, jadi ini bu hal-hal yang kadang kita ya harus tahu. Pun wajib nih. 2 menit. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, beliau disebutkan pada Quran surat Zukhruf ayat 59, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alna mathalan li bani Israil. Dan dia tidak lain hanya hamba. Sekali lagi nabi-nabi itu cuma hamba. Enggak ada yang dilebihkan sampai gimana-gimana, enggak ada. Yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya. Nah, itu kelebihannya dibanding kita, beliau adalah nabi. Hamba itu berarti sama kayak kita, cuman beliau nabi. Itu yang membedakan. Jadi jangan kemudian dianggap sing gimana-gimana. Wah, dia harus sampai ada yang mau
Muhammad itu nama dari nama-nama Allah. Ketika kalau kita berdoa nyebut nama Muhammad itu boleh, ngawur. Itu sudah memposisikan posisi beliau lebih dari makom yang beliau harus tempati ini. Dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi orang-orang Bani Israil, sebagai tauladan. Ini loh kan dari wong sing ini lho, sing sopan, sing santun, sing jujur, sing suka menolong orang yang kemudian ringan tangan, enggak aneh-aneh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabillahi mengatakan yang saya sampaikan ini sebagian dari sifat-sifat Nabi Muhammad. Insyaallah nanti Nabi Muhammad, Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.